وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan syarah terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kali ini di hadis yang ke-6. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو di sini إذا صلحت. Kalau di kitab-kitab atum saluhat atau salahat? Salahat. Tapi sebagian membacanya saluhat. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Fasadal jasadu atau jasad di antum? Jasadu itu yang tepat. Ini salah ini. Fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian menjamak banyak sekali kebaikan sehingga ya tetap diupayakan hari ini atau pertemuan ini satu hadis ini insyaallah kelar. Tetapi kita lihat nanti karena sangat banyak permasalahan yang bisa kita ambil faedahnya dalam hadis yang mulia ini. Pertama kita bahas dulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Itu tema besar pertama. Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas. Ya, semua orang mengetahuinya seperti hukum makan nasi, ya. Hukum makan buah. Hukum pakai baju tertentu, ya. Pakai baju dinas misalnya boleh apa enggak? Ya boleh. Hukum pakai peci misalnya, boleh. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Bayyin jadi artinya jelas. Seperti zina, mencuri, korupsi, meminum khamr dan lainnya dari yang hal-hal yang jelas-jelas haram. Ya, kemudian muskilah sekarang, masalahnya adalah wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara kedua ini ada, di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang disebut mushtabihat atau bahasa kitanya perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar. Kenapa disebut samar ya kawan? Coba, samir artinya apa samir? Samirah, samar dalam bahasa Arab. Sumrah, apa artinya sumrah? Itu adalah salah satu. Anda mau buka kamus malah buka BNI M-Banking nih. Jadi emang kayaknya harus transfer apa? Ya, jadi itu adalah suatu warna. Ya, nih bukan samara sakinah mawaddah warahmah, tapi ini samarah. Ya, berwarna coklat. Ya, samar. Jadi bahasa Indonesia samar dari bahasa Arab. Kecoklatan. Coklat itu kan antara hitam atau gelap dengan terang putih ya. Ya, remang gitu loh. Remang, ya. Maka disebut samar. Mustabihat, samar. Kenapa samar itu mustabihat? Karena mustabihat dari kata syubhah, syibih, syabah, serupa artinya. Ya, syabah itu serupa. Jadi ada perkara-perkara
kok serupa dengan yang halal, tapi ada keserupaan dengan yang haram. Paham gak di sini, ikhwan? Maka disebut syubhat. Nah, ini yang disebut syubhat. Syubhat itu perkara yang samar, ya. Yang disifati oleh Nabi di sini, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Yang mana perkara-perkara samar ini tidak diketahui oleh banyak manusia dari segi apa? Hakikat dan hukumnya gitu loh. Dari segi hakikat dan hukumnya. Enggak diketahui oleh kebanyakan manusia bahkan. Maka ini baru disebut perkara samar. Ya, syubhat. Ya, mustabihat. Jadi kita punya 3 poin dalam garis besar kalimat-kalimat ini. Pertama, yang halal ada yang jelas ada yang halal. Sesuatu yang halal itu jelas. Semua orang atau mayoritas tahu itu. Ada hal-hal yang haram yang sangat jelas keharamannya, yang semua orang atau mayoritas mengetahuinya. Tapi ada yang perkara disebut umur mustabihat, yang disebut juga syubhat, yang Nabi SAW sifati apa? La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, atau oleh banyak dari manusia tidak mengetahuinya, baik dari segi hakikat perkara ini, atau dari segi hukumnya yang sebenarnya. Kenapa kita sebut dua hal ini, hakikat atau hukumnya? Karena kadang-kadang manusia itu tasawur al-mas'alah itu nggak ada pada dirinya. Untuk beberapa perkara, tasawur itu apa? Deskripsi masalah, penggambaran masalah, dia nggak ngerti masalah. Maka masalah itu masih remang-remang buat dia. Ini namanya tasawur suratul mas'alah, nggak paham dia. Maka ini masih syubhat buat dia. Bahkan bukan syubhat, mungkin jahil. Lebih ke jahil, tidak ngerti, nggak paham. Iya. Contoh misalnya dalam perusahaan, perusahaan madu. Anda sebagai orang eksternal, bukan orang internal, ya. Anda tidak tahu jam berapa antum mulai kerja dan jam berapa antum selesai kerja. Anda nggak tahu. Oke? Tapi Anda reka-reka, Anda kira-kira dikiaskan dengan kantor-kantor lainnya. Baik. Itu ilmu bukan? Belum. Ilmu itu baru ketika antum tahu persis betul-betul. Maka masih remang-remang di benak Anda tasawur masalah ini, yaitu gambaran kapan antum mulai jam kerjanya. Belum. Maka ini masih apa? Masih istibah. Ada keserupaan dengan kantor-kantor lain, tapi kan belum tentu. Anda belum tahu. Nah, ini menjadi istibah. Maka ketika masih berupa zon atau istibah, penyerupaan atau samar bagi Anda, belum sampai derajat ilmu atau persangkaan yang kuat, maka Anda belum boleh kemudian menghakimi karena tasawurnya, gambarannya mungkin belum jelas atau belum lengkap. Begitu, ya. Tapi ada bayang-bayang, ya seperti itulah kronologinya gitu. Ya. Jadi syubhat bisa berupa apa? Tidak begitu fahamnya akan hakikat sesuatu itu. Itu bisa menjadi syubhat. Ya, atau bisa berupa syubhat. Atau syubhat bisa dari segi penilaian terhadap suatu hal. Yaitu menghukumi suatu hal. Dan itu menjadi syubhat karena apa? Karena masalah faham. Tapi untuk menilainya dengan kaedah-kaedah itu belum bisa atau belum ketemu. Karena mungkin faham masalah tapi minim perbendaharaan ilmu untuk menghukuminya. Dalam muamalah terutama banyak. Dalam muamalah karena bedanya ibadah dan muamalah. Ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Sementara muamalah itu sifatnya developing. Dia bisa muamalah itu sifatnya qabul litajaddud, menerima pembaharuan, ya. Ini bedanya ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah tauqifiyah itu apa? Waqaf itu apa artinya waqaf, ya kan? Berhenti. Jadi ibadah itu berhenti di dalil, nas, khalas. Tapi kalau muamalah berhenti di dalil enggak. Karena muamalah ini memiliki sifat atau qabilun litajaddud, yaitu menerima adanya pembaharuan. Iya. Sekarang misalnya perusahaan madu, ada nggak di zaman Nabi perusahaan madu dengan kemasan-kemasan seperti ini dan variannya? Nggak ada. Ini namanya apa? Tajdid atau tajaddud, pembaharuan.
Ada sesuatu yang baru, ya. Maka untuk menilai suatu perkara muamalah itu perlu apa? Tasawur masalah dan juga pemahaman dalil untuk diistinbatkan ke perkara tersebut. Ya. Tapi asalnya muamalah apa? Mubah. Pahami? Tadi bedanya ibadah di antara perbedaan lainnya, asalnya ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya, baru antum boleh beribadah dengan cara seperti itu. Asalnya muamalah apa? Mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Itu bedanya. Kebalik ya. Kebalik ya. Ini perlu diketahui nih teman-teman, karena kita semua adalah ibadullah. Beribadah kepada Allah, kita hamba Allah. Di sisi lain, kita adalah ahli muamalah. Karena karyawan pun ahli muamalah. Dengan dia sebagai orang yang disewa, dikontrak, maka dia berlaku padanya sisi muamalah. Maka harus tahu bahwasanya kaidah asal muamalah halal selama tidak ada dalil yang mencegahnya atau melarangnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dalam masalah muamalah, karena qabul litajaddud atau litajdid, menerima pembaharuan, ada beberapa hal-hal yang baru. Ya. Sistem-sistem yang baru. Ya, misalnya GoPay misalnya. Misal saja. Terjadi khilafiyah enggak masalah GoPay di antara para asatidzah? Ada yang halal, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Taib, sekarang antum bisa enggak meramu dalil dan istinbat dalil untuk menghakimi hukum GoPay sendiri? Antum cari dalil sendiri dan cari kaidah-kaidah usul sendiri. Bisa enggak? Kalau bisa, antum duduk di sini sekarang. Ganti Nana. Bisa? Nggak bisa. Taib. Berarti di sini antum perannya sebagai muqallid, mengikuti fatwa orang berilmu kan? Sementara kemudian Ustadz A bilang GoPay halal. Ustadz B bilang GoPay haram, oke? Bingung nggak antum mau pilih mana? Ini yang disebut apa? Syubhat. Apakah Ustadz ini mengumbar syubhat? Ustadz ini mengumbar syubhat? Ya bukan gitu. Kita nggak menilai begitunya. Syubhatnya di antum, bukan di ustadz ini dengan ilmunya, ustadz ini dengan ilmunya gitu loh. Dengan ilmu dan kaidahnya gitu loh. Jadi jangan kemudian misal kita pro dengan yang haram. Ada yang menghalalkan, wah ini ustadz bersyubhat nih menghalalkan. Enggak, antum tahu dalilnya enggak gitu. Menimbang dari mana syubhat? Bukan ustadznya mungkin bersyubhat, tapi karena kita belum paham. Belum paham dalilnya, belum bisa menghakiminya. Coba pelajari dalilnya. Mana yang antum ini lebih dekat ke dalil nih. Ini lebih tepat nih. Maka syubhat tersebut hilang. Kapan disebut syubhat bagi antum? Kapan disebut syubhat ikhwan? Disebut syubhat ketika terjadi ishtibah al-umur. Ishtibah al-hukum. Yaitu penyerupaan hukum antara satu dengan lainnya. Atau kesamaran hukum karena kejahilan kita, diri kita. Ini yang bilang halal, kayaknya benar juga. Yang bilang haram, benar juga. Lah mau pilih mana coba? Ya kan? Padahal kata Nabi tadi kata Nabi apa? Innal halala bayyin. Yang halal itu jelas, tapi ternyata ini enggak jelas. Yang haram juga jelas, tapi ternyata ini enggak jelas juga hukumnya. Haram apa halal ya? Dua-duanya sama-sama kuat. Jadilah apa? Syubhat. Wa bainahuma umurun mustabihat. Kenapa disebut syubhat? Karena samar antara yang halal dan yang haram. Begitu. Ini baru satu kasus GoPay. Banyak kasus lainnya. Ya. Anak kasih wakil kasus misalnya di perusahaan misalnya, di sini. Apa sistemnya apa maklon namanya? Maklon. MAK lon gitu. Jadi ada mak namanya lon gitu. Maklon. Kayak gimana ya? Anda lupa itu. Oh berarti misalnya produksi dari sini, kemudian Anda pakai brand Anda sendiri dan ada kalimat diproduksi oleh perusahaan Thaifah. Oke gitu ya, itu maklon ya. Oke. Anda kemudian menganggapkan asalnya apa? Asalnya muamalah mubah ya, mubah. Kata pihak perusahaan, nggak apa-apa, nggak masalah, itu insyaallah halal. Ini kan lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran karena kembali ke kaidah asal muamalah. Tapi kemudian Anda mendengar fulan lainnya bilang apa? Oh enggak, itu jangan seperti itu, namanya penipuan. Nah, kan mulai waduh.
Di mana sisi penipuannya? Penipuannya karena antum pakai brand antum sendiri, padahal itu bukan produksi antum. Anda bingung. Waduh, mulai bingung di sini. Tapi benar juga nih secara logika nih. Disinilah terjadi apa? Ishtibah al-umur, yaitu kesamaran perkara. Tasawur masalah ada nggak? Gambaran masalah jelas nggak? Jelas. Tapi yang tidak jelas bagi ana apa? Bukan gambarannya yang tidak jelas, tapi bagi yang tidak jelas bagi ana apa? Hukumnya. Ini halal apa haram ya? Ana takut nih. Paham nggak di sini, ikhwan? Nah. Jadi syubhat nggak buat ana? Syubhat. Ya. Lalu bagaimana nih jalan keluarnya? Nanti insya Allah disebutkan. Ya. Begitu pula kan sering kita dengar uang syubhat. Nah, itu kan. Ini uang apa nih? Ini uang syubhat. Nah, kenapa disebut syubhat? Karena between halal dan haram nggak jelas nih, gitu. Ya kan? Contoh dalam hukum luqatah. Luqatah. Luqatah itu apa, ikhwan? Ada yang tahu? Yang udah belajar syariah insya Allah tahu. Luqatah itu barang temuan, barang pungutan sebenarnya. Ada laqit namanya. Barang nggak mesti barang. Kadang laqit itu berupa manusia pun bisa laqit, ya. Temuan. Bayi temuan misalnya. Nah, ini luqatah juga. Oke, barang temuan. Kalau misalnya secara urf barang temuan tersebut itu berharga dan orang-orang akan mengejarnya kalau ditemukan, maka ini menjadi barang luqatah yang wajib disiarkan. Tapi masalahnya ada nominal uang atau kadar uang atau benda yang kalau antum temukan, antum bingung ini bisa jadi hak milik saya atau enggak, gitu loh. Paham gak, ikhwan? Contoh, antum lagi jalan kaki, kemudian ada orang pedagang bawa duku. Duku di belakang ini, duku banyak gitu. Terus ada polisi tidur, gujlak. Ada beberapa butir duku yang jatuh. Oke? Dan orang itu kemudian pergilah. Misal ada 5 butir. Ini barang luqatah atau bukan? Boleh nggak dipungut terus dimakan? Sebenarnya jawaban antum di benak mungkin boleh. Karena pengen. Ya. Boleh. Karena ini barang yang hakir, kecil. Dan orang itu sudah nggak ada, udah pergi. Iya, boleh seperti ini, boleh. Oke, yang ini boleh ya. Tapi kemudian sekarang bukan duku yang bukan hanya sekian butir. Ya. Jangan uang dulu, masih duku aja. Antum menemukan karung duku di halaman rumah antum, sekarung duku. Masih duku, masih utuh duku. Nah, gimana? Ini barang luqatah atau bukan? Ya bukan, karena ini harganya berharga ini. Dan ini bukan ditemukan di mana-mana, bukan ditemukan jalan enggak, di rumah. Berarti ini ada sesuatu, jangan dulu. Oke, ini jelas ya. Halal jelas, haram jelas ya. Taib. Sekarang ketika antum jalan ya di terminal atau di mana, antum menemukan uang 50.000. 50.000 di bangku atau kursi tunggu. Ya, 50.000. Nggak ada orang. Taib. Sekarang antum bingung ini. 50.000 ini relatif. Orang kalau dikasih 50.000 nerima nggak, ikhwan? Nerima. Pengamen aja dikasih 2.000 nerima. Ya. Iya. Hantu-hantu Indomaret aja mereka dikasih 1.000 aja nerima. Ya kan? Maka 50.000 nih. Ini kan secara tradisi ada nilainya, harganya berharga nggak? Berharga. Lumayan bisa buat beli beras. Ya kan? Tapi 50.000 juga sebenarnya dari sisi lain itu sedikit untuk kebutuhan manusia. Maka antum bingung nih, ini saya ambil apa enggak ya? Ambil enggak ya? Ini jadi gimana? Antum anggap halal atau haram? Bingung kan? Bingung. Jangankan 50.000, ikhwan. Sebagian dari kita nemuin 20.000 aja, itu jadi syubhat buat dia. Nemuin 20.000 di bangku tamu sana. Dan itu sebelumnya Pak Andik yang duduk sana. Ayo, mau apa? Nemu 20.000. Nah, 20.000 nih kayak bekas punya bos nih kayaknya. Kalau ambil ada CCTV gitu kan. Ya kan? Kalau nggak ambil 20.000 doang kan emang udah diambil nggak ya? Diambil, ambil nggak ya? Ini ada CCTV bener kan? CCTV kan? Yang kesana ada nggak? Oh, nggak kelihatan berarti. Ya, anggaplah kelihatan lah. Ternyata diuji dia. Ambil nggak ya?
Maka terjadi apa di sini? Ishtibah al-hukum ya, atau hukumnya samar buat dia. Hukumnya samar buat dia. Paham gak di sini, kawan? Samar dari segi apa? Ini halal atau haram, dia bingung nih. Tapi kalau nemuin 500 perak ya, dan itu di tempat yang maksudnya tidak disimpan gitu loh. 500 perak di bawah gini misalnya, maka itu laki nggak masalah. Karena nggak disimpan dan juga remeh, itu nggak masalah untuk ambil. Tapi ini 20.000 nih lumayan ini. Aduh, jangan deh. Dah, jangan. Nggak diambil habis itu. Taib. Di konteks-konteks seperti ini jemaah sekalian ikhwan, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Terobos atau bertahan? Itu ada perkataan Nabi dalam masalah ini. Ya. Yaitu apa? Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya, barang siapa yang menjauhi atau berhati-hati dengan syubhat, maka dia telah istabra'ah, mencari keterbebasan, ya, lidinihi, untuk agamanya dan juga untuk harga dirinya. Iya. Ingat, syubhat itu enggak mesti haram. Ya. Enggak mesti syubhat itu secara zat haram. Tapi syubhat ini karena antum belum paham betul-betul hukumnya. Ya, maka untuk tindakan preventif daripada terjangkit yang haram, udahlah, nggak usah. Gitu ya. Maka kata Nabi SAW, "Wa man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil harami." Maka barang siapa yang terjangkit syubhat, maka jatuhlah dia dalam hal yang haram. Haram di sini haram di hukum zat. Perkaranya atau gimana? Belum tentu, karena perkaranya belum tentu haram. Tapi kenapa Nabi SAW menghakimi siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, dia terjatuh pada haram? Bukan dari segi hukum zatnya, tapi dari segi sikap dia untuk tidak wara' dan jaga diri, maka dia terjangkit pada hal yang haram. Bisa dibedakan nggak, ikhwan? Karena sikapnya yang tidak hati-hati itulah dia jatuh dalam hal yang haram. Yang boleh jadi makanan tersebut halal sebetulnya kalau ditinjau hukum lebih detail, halal. Ya, contoh yang tadi, ikhwan, nemu 20.000 di bangku tamu. Dia bingung ini. Ini 20.000 insya Allah halal sebenarnya. Tapi karena dia nggak ngerti hukumnya, jadi syubhat. Ya, kalau dia tanya kepada ustadz misalnya, "Ustadz, 20.000 ustadz, nemu di bangku itu dan gak ada orang, ustadz, itu halal apa haram buat?" Ustadznya bakal bilang, "Insya Allah kalau 2.000 nominalnya insya Allah halal, karena di uruf kita 20.000 tuh nggak seberapa udah sekarang." Iya, nggak seberapa. Ya. Tapi untuk bersikap, nah ini ada hukum tersendiri. Ketika antum tidak tahu hukumnya, ya, maka di antara sikap wara' antum meninggalkannya, karena ini syubhat buat saya. Begitu ya. Kecuali yang kemudian yang nemuin 20.000 di bangku itu adalah ustadznya. 20.000 halal kata ustadznya. Ambil daripada yang ngambil orang sini. Nah kan gitu. Ya, begitu. Karena urufnya 20.000 ini gak ketahuan punya siapa, tapi lebih baik memang disiarkan. Begitu ya. Bagaimana kalau misalnya yang ditemukan bukan uang 20.000? 20.000 kan bisa milik semua orang, bisa memilikinya. Yang ditemukan adalah nasi goreng. Nasi goreng ditemukan di meja tamu di situ. Ya. Ditemukan nasi goreng dengan plastiknya. Kayak gitu. Terus habis itu di antara antum melihat nasi goreng habis kajian. Wah, ada nasi goreng nih, lukotoh nih, barang temuan ini. Ini bukan barang temuan. Ini bukan ghanimah juga, antum perang sama siapa? Ya? Ghanimah, harta fai, bedanya fai dengan ghanimah apa, ikhwan? Ghanimah itu harta rampasan perang setelah antum mengalahkan musuh. Kalau fai, harta rampasan perang dan musuh menyerah duluan gitu loh. Nah itu fai. Wah ini fai nih karena musuhnya nggak kelihatan. Nah diambil. Kan antum ngarang ini.
Maka dzon rajihnya antum, persangkaan benarnya antum adalah ini barang milik orang jelas ditaruh di sini. Maka ini bukan luqatah kalau ini mah. Kok kayak gini dibilang luqatah, ntar madu-madu yang di situ luqatah semua itu. Kan antum tahu ini milik orang, ini jelas orang naruh sini, nanti bakal diambil. Beda dengan luqatah. Luqatah tuh barang jatuh, barang mungkin ketinggalan dan seterusnya, luqatah itu. Ya bedain, ya. Ntar kalau gitu luqatah, ntar nih HP luqatah juga buat anak nih. Ini HP siapa enggak tahu nih. Ya, diambil luqatah. Ya seperti itu. Ya jadi kalau dia nemuin dan terjadi istibah al-hukum, keserupaan hukum, dia nggak ngerti apa halal atau haram, tinggalkan aja dulu. Tinggalkan demi menjaga apa? Din, agama dan juga ird, harga diri. Karena siapa yang terjangkit pada perkara syubhat yang belum clear di fikirannya itu hukumnya apa, maka dia terjatuh pada hal yang haram, yaitu minimal sikap yang haram. Walaupun benda tersebut belum tentu haram buat dia. Gimana? Faham ikhwan dari sini? Paham ya? Ingat, benda tersebut belum tentu haram buat dia. Tapi kadang bisa juga haram. Dia nggak tahu apa hukum sebenarnya buat ini. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Sebagaimana penggembala yang sedang menggembala gembalaannya itu di sekitar tanah larangan. Di sekitar tanah larangan. Karena dikhawatirkan atau hampir terjangkit atau terjatuh atau masuk ke dalam zona yang dilarang. Ya, misalnya kan ada ini lahan, ada lahan yang dibatasi. Ada tulisan do not trespass gitu. Jangan melewati batas ini. Ini properti milik PT Fulan misalnya. Haram untuk melewati ini. Lah antum menggembala kambing di situ. Ya jangan dekat dengan pagar itu. Kenapa? Karena ada potensi apa? Masuk. Siapa yang masuk? Ya kambing-kambing kita gitu loh. Enggak? Kita nggak bisa ngomong sama, "Woi, kambing, ittaqillah, jangan sampai masuk ke tempat tersebut." Nggak bakal kambing itu mengamini. Maka ada posibilitas bakal terjangkit ke sana gitu. Dan juga kita juga posibilitas bisa jadi kita masuk ke sana entah tanpa sadar atau kita tertarik masuk, bisa kan? Bisa. Betapa manusia itu adalah makhluk yang kalau dilarang malah penasaran. Betul nggak? Iya, dilarang malah penasaran. Nabi Adam dulu alaihi salam dilarang untuk la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Tapi kemudian penasaran karena bisikan syaitan. Nah begitu, ketika dilarang malah penasaran. Gitu kan? Kita iya gitu, mental kita kayak gitu. Dilarang malah kok pengen gitu, belum nyoba nih. Ya. Maka siapa yang mendekati itu yar'a haulal hima, ya yushiku an yaqa'a fi. Hampir-hampir dia itu malah masuk ke dalam area larangan. Padahal tanah yang dia menggembala di situ masih halal gak tanahnya? Halal. Ini misalnya batasan nih, kayu gitu kan? Kayu, ya. Masuk bisa. Sebelah ini punya perusahaan fulan, nggak boleh melewatinya. Kita masih ada lahan luas nih. Dan ini tanah kita, ya. Kita gembala kemudian, ya. Gembala di tanah perbatasan. Pertanyaannya, tanah yang kita gembala di atasnya ini masih halal nggak buat kita? Masih halal. Tapi dekat perbatasan nih. Maka jangan di situ gembalanya. Loh, emangnya haram? Ini kan tanah saya. Iya betul. Tapi ada kekhawatiran apa? Kambing-kambing tadi atau antum yang tertarik apa? Malah trespass atau masuk ke dalam zona yang terlarang. Itu maksudnya. Jadi belum tentu yang syubhat itu emang hukumnya haram, belum tentu. Tapi ketika kita khawatir karena istibahul umur, istibahul hukum, keserupaan dan kesamaran pikiran tentangnya, khawatirnya kita terjangkit pada yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Kita lihat sesungguhnya setiap raja, ya, pemilik itu memiliki batasan. Hima itu batasan, larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang Allah Ta'ala larang. Itu ya, itu tentang syubhat semua itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini ada mudghah. Segumpal apa ya ikhwan? Mudghah. Daging.
Ala wa inna ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau misalnya segumpal daging tersebut baik, maka seluruh jasad baik. Ini bisa dikatakan baik secara hissi maupun secara maknawi. Baik secara materi maupun secara makna. Kalau jantung sehat, maka insya Allah tubuh juga berpotensi sehat, gitu loh, keumumannya. Ya, tapi kalau jantungnya sakit, ada aja kesalahan di sininya lah, ya, sebelah kiri dan seterusnya. Banyak hal lainnya. Begitu juga dengan jantung secara maknawi. Kalau hati seseorang sehat, jernih, murni, ikhlas, maka seluruh perbuatannya insya Allah akan menurutinya, ya, mengikutinya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau misalnya rusak, itu kalbu rusak, ya, punya niatan buruk, punya hasad yang akut, kedengkian dan seterusnya, maka perbuatannya pun akan mengikuti sesuai keburukan qalbunya. Ala wahya al-qalb, dia adalah al-qalb. Qalbu dinamakan qalb karena yataqallab, karena bisa berbolak-balik. Ada kalanya antum sekarang cinta sama seseorang, antum tidak tahu bagaimana perasaan antum besok terhadapnya. Ya. Oleh karena itu kenapa Allah Ta'ala jadikan qalbu manusia itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jari-jari Allah. Karena Allah Ta'ala membolak-balikan qalbu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika antum tahu seperti itu, mendapatkan seseorang yang suka sama antum atau suka sama antum, maka antum jangan mengira bahwasanya pasti dia suka selamanya sama antum, karena belum tentu, itu terserah Allah Ta'ala. Iya. Dan ketika ada orang yang membenci antum, baik antum karena antum salah atau dia yang salah tapi dia benci sama antum, maka jangan mengira, jangan memastikan bahwasanya dia akan selamanya membenci antum, belum tentu. Iya, belum tentu. Ketika antum berharap dicintai oleh seseorang atau beberapa orang atau satu pabrik misalnya, maka ketahuilah antum tidak akan mampu untuk menguasai kalbu mereka agar mencintai antum. Karena kalbu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika antum minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan mereka mencintai antum, bisa. Karena Allah yang menguasai kalbu-kalbu mereka. Dan boleh kita ini minta sama Allah agar orang-orang mencintai kita, boleh enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Apa dalilnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ibunya masuk Islam, pernah dengar enggak, ikhwan? Ibunya masuk Islam radhiyallahu anha. Kemudian Abu Hurairah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah jadikan orang-orang yang mendengar namaku, ya, mencintai Abu Hurairah dan mencintai ibunya Abu Hurairah. Boleh? Boleh. Ya, boleh seperti itu. Minta sama Allah atau meminta kepada orang saleh untuk dimintakan kepada Allah Ta'ala agar apa? Agar Allah jadikan orang-orang mencintainya. Itu boleh. Mencintainya, ya, bukan agar orang-orang tuh mengagungkannya sampai cium tangan bolak-balik. Ya, alhamdulillah enggak pernah digituin. Fadol, kalau mau. Iya. Cium tangan bolak-balik. Enggak, bukan itu maksudnya. Agar orang-orang mencintai saya karena Allah Ta'ala. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Iya, boleh. Ada dalilnya dan tidak masalah. Itu bukan berarti minta diagungkan, enggak. Minta supaya orang-orang mencintainya sehingga tidak terkena madarat dari orang-orang. Baik, itu hadis yang kita bahas. Ada beberapa faedah, ikhwan. Ada beberapa faedah di hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan ana akan ringkas insyaallah. Yang pertama adalah segala sesuatu itu terbagi menjadi 3 hukum atau 3 sikap menghukumi. Pertama, jelas halalnya. Kedua, jelas haramnya. Ketiga, tidak jelas halal atau haram. Gitu aja. Itu nggak bakal keluar dari salah satu dari 3 itu, nggak bakal. Antum dalam meninjau kehalalan atau keharaman sesuatu nggak bakal keluar dari 3 ini, ya. Jadi misalnya ada perkara yang menurut antum gampang, ini halal, jelas. Ya ini apa? Zina haram, jelas. Dan ada beberapa hal yang antum nggak punya ilmunya untuk menghukuminya, atau antum belum dapat fatwa dari ulama atau ustadz tertentu untuk menghukuminya.
Maka antum bingung di sini. Nah, ini menjadi apa? Tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Kalau halal sikap kita gimana? Ya udah, anggaplah itu halal. Tafadhol dikonsumsi, tafadhol dipakai, tafadhol digunakan. Kalau misalnya antum jelas bagi antum nih, ini haram, maka sikap antum pun ada juga, yaitu jangan didekati, jangan dilakukan, jangan dipakai dan seterusnya. Jangan dikonsumsi. Namun ketika antum mendapatkan ini saya belum tahu hukumnya nih. Mungkin halal, mungkin haram, maka menjadi syubhat. Maka apa di sini? Dikembalikan lagi, oh misalnya itu perkara muamalah aslinya halal, tapi kok ini kayak semi haram ya? Maka antum di sini diharuskan oleh Allah dan Rasulnya apa? Tinggalkan dulu. Bersabar, tinggalkan. Tapi ternyata antum konsumsi. Ya. Maka antum terjangkit pada perkara yang haram. Dari segi apa? Sikap. Tidak menjaga diri. Dan ternyata setelah antum konsumsi, antum dapatkan keterangan bahwa itu halal buat antum. Dosa nggak di sini? Nggak dosa. Tapi dosanya di apa? Sikap tadi. Itu pahami baik-baik. Ya, pahami kawan? Contoh deh. Antum menemukan jeruk satu butir di ini, di apa? Di meja ruang tamu, di meja tamu. Ya. Nah, jeruk satu butir ini antum bingung ini apa? Ini bukan luqatah. Apakah di sini ditaruh untuk umat? Maksud jeruk ini milik umat, siapa aja boleh makan? Atau ada ikhwan yang tadi duduk situ tapi naruh dulu jeruk tapi mau ke kamar mandi dulu. Ini kan istibah. Antum nggak ngerti hakikat dari perkara ini nih, jeruk nih sababnya apa di sini? Nggak ngerti kan? Maka nggak bisa antum hukum ini halal atau haram kan? Ya. Maka syariat mengatakan apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra alidinihi wa 'irdihi. Udah antum jauhi syubhat. Ini syubhat buat antum, oke? Tapi ternyata lapar udah makan aja. Makan. Memakan benda yang masih bersyubhat hukumnya buat dia, ya enggak? Dia terjangkit yang haram enggak? Terjangkit yang haram dari segi sikapnya dia ini. Enggak hati-hati. Kemudian ternyata datang Mas Wahyu. Wah, makan apa antum? Makan jeruk. Kata Mas Wahyu, alhamdulillah akhirnya dimakan juga. Itu jeruk sisa Mas, alhamdulillah anak udah nggak bisa makan, kata Mas Wahyu. Halal nggak buat dia? Halal. Tapi salahnya dia di mana? Sikap tadi, gitu. Paham di sini, Ikhwan? Nah, jadi syubhat itu belum tentu zat benda atau hal tersebut haram, belum tentu. Tapi di sini syariat mengatakan jauhi dulu, gitu, sampai antum mendapatkan kejelasannya. Jelas nggak? Jadi syubhat nggak nih? Hadis jadi syubhat nggak kan? Jelas insyaallah ya. Baik, kemudian sebab-sebab ishtibah, sebab-sebab kesamaran itu ada beberapa hal. Apa saja sebab-sebab suatu perkara menjadi samar? Ya, suatu perkara menjadi samar. Sebabnya, pertama, ya sebab suatu perkara hukumnya atau gambarannya menjadi samar. Yang pertama, qillatul ilm, minim ilmu atau sedikit ilmu. Nah, ini jelas nih. Ini bahkan sebab asasi ya. Sedikitnya ilmu itu menjadikan perkara-perkara apa? Syubhat. Makanya rata-rata yang bersyubhat atau terkena syubhat rata-rata orang yang awam, jahil. Iya, dan menerjang hal-hal yang syubhat rata-rata orang awam, jahil. Nggak ngaji, nggak paham. Ya? Gitu. Qillatul ilm. Sedikitnya perbedaan ilmu. Atau yang kedua, qillatul faham atau du'ful faham. Sedikit pemahaman atau lemah pemahaman. Bedakan ikhwan antara sedikit ilmu dengan lemah pemahaman. Beda. Ya. Lemah pemahaman, memahami dengan mengilmu itu beda, ikhwan. Ya, jadi qillatul ilm dengan du'ful faham itu beda. Ada kalanya seseorang banyak ilmunya tapi lemah memahami ilmunya sendiri. Mungkin enggak? Ada orang hafal Alfiyah bin Malik. Alfiyah, matan Alfiyah. Alfiyah, matan nahwu yang Alfiyah itu banyak. Atau minimal Ajrumiyah lah. Tapi dia lemot dalam memahami. Ada enggak orang
Untuk urusan hafalan Masya Allah. Tapi urusan memahami itu nggak bisa. Ada orang kayak gitu, ada. Ya, menghafal, misalnya di sini menargetkan semua harus hafal juz 30. Oke? Ada di antara ikhwan kita, Masya Allah dalam waktu 2 minggu hafal juz 30. Misalnya. Tapi kemudian diajarkan kepadanya memahami surat misalnya At-Takwir. Bingung dia. Nih memahami, diajarin. Kurang paham, terus kurang paham. Ya, untuk hafalan Masya Allah, untuk memahami kurang. Nah, ada kalanya orang tahu dalilnya. Tahu matan ini, tahu matan itu. Punya hafalan. Tapi kenapa kok masih aja dia terkena syubhat? Dipinter nih orang. Tapi terkena syubhat. Karena enggak paham. Karena enggak tertata paham. Contoh ada beberapa gus-gus. Pakai G, bukan pakai K. Kalau K binatang itu. Ada beberapa gus-gus ya. Ya, hafalannya Masya Allah. Disebut bahkan Quran berjalan, disebut ini itu. Tapi untuk beberapa urusan manhaj, ngawur. Bahkan kok ada orang sebodoh ini pemahamannya gitu loh. Nggak nyambung gitu loh dengan dalil gitu loh. Ya. Bahkan kadang-kadang lebih membela orang kafir dibandingkan orang muslim gitu loh. Padahal katanya hafal Quran. Hadis-hadis hafal misalnya. Ada seperti itu. Ada. Ini apakah qillatul ilm? Bukan. Kenapa dia bersyubhat? Qillatul faham. Nggak paham dia. Ya nggak? Sekarang gini aja ikhwan, antum lulusan mana? Lulusan Thaifah Sata, itu bukan lulusan itu, ya. Lulusan mana lah? Antum mengenal manhaj, antum ngaji, Masya Allah. Antum faham manhaj yang benar, sesuai dengan dalil, Masya Allah. Ya. Tapi antum hafal nggak? Nggak hafal. Tapi paham? Paham. Alhamdulillah ya. Antum ketemu kemudian santri-santri tradisional. Santri-santri tradisional, Masya Allah. Mereka kalau ditanya, hafal Jurumiyah? Hafal. Alpiyah? Hafal. Al-Quran? Hafal. Dengan segala langgam. Ya. Tapi kemudian antum, paham ya? Mas, bid'ah itu apa hukumnya? Bid'ah itu apa hukumnya? Apa kata dia? Wah, kamu nanya bid'ah, kamu Wahabi ya? Nah, itu tuh. Baru ditanya itu langsung berang dia. Berarti di sini apa? Nggak ada pemahaman tentang bid'ah dia. Nggak paham itu bid'ah. Nggak paham. Tapi ada juga seorang profesor, Masya Allah. Mungkin, doktor mungkin. Udah memberi riset sana sini dan Masya Allah. Pinter, Masya Allah. Ilmunya Masya Allah banyak, luas. Tapi kemudian menyetujui beberapa praktek larung laut. Persembahan kepada Nyi Roro Kidul dan semisalnya. Dan menganggap itu bukanlah kesyirikan. Itu adalah budaya yang perlu dilestarikan. Nyambung gak nih? Nggak nyambung, nih orang gimana? Karena kita ini orang pinter sih pinter. Tapi kok gini gitu loh. Itulah ketika ilmu tidak matching dengan pemahaman. Hanya sebatas ilmu. Jadi perlu ilmu dan memahami ilmu itu sendiri gitu loh. Dengan baik. Ya. Makanya ada orang berilmu, betul-betul tinggi ilmunya, gelarnya itu berderet. Tetapi kok malah bersyubhat. Ya. Amal bersyubhat. Berarti ini qillatul faham. Enggak begitu paham. Ya makanya kata Syekh Utsaimin bi an yakuna sahiba ilmin wasi'in katsir walakinnahu la yafham. Ada orang yang punya ilmu luas dan banyak ilmunya tapi dia enggak paham. Itu mungkin, ya, mungkin. Taib yang ketiga, di antara penyebab terjangkitnya seseorang dengan syubhat. At-taqsir fit tadabbur, yaitu kurang merenungi, kurang mendalami, kurang tadabbur. Ya, kurang tadabbur. Ya. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo? Ya, Anda nggak tahu siapa ini. Taib, kurangnya tadabbur. Yaitu dia terkena syubhat karena apa? Karena dia tidak mau capek-capek berusaha memahami, ya.
tidak mau meletihkan dirinya untuk memahami permasalahan. Ya. Padahal boleh jadi kalau dia berusaha, dia punya ilmu dan mudah memahaminya. Jadi kurangnya tadabbur atau kurang upaya memahami, ya itu. 3 itu. Iya. Banyak loh perkara-perkara muamalah yang sebenarnya simple. Banyak. Tapi jadi syubhat buat kita hukumnya. Boleh jadi bukan karena tidak ada dalil, bukan. Ada dalilnya. Boleh jadi bukan karena susah dipahami, boleh jadi bukan karena susah dipahami, bukan. Tapi karena kita itu mau instan. Nggak mau berusaha menelusuri dan mentadabburi dalil-dalil yang dipakai oleh pihak-pihak ini. Maka jadilah apa? Syubhat. Gitu ya. Jadilah syubhat. Oke, yang ketiga pas ya, itu paham ya. Yang keempat, dan ini yang paling besar. Yang keempat dan ini yang paling besar. Mungkin yang pertama tuh yang paling banyak, sedikitnya ilmu ya. Tapi yang keempat ini yang paling besar, yaitu su'ul qasd, niatan yang buruk yang membuat jadi syubhat. Iya, niatan yang buruk jadi syubhat jadi. Ajaib, ya. Yang 1, 2, 3 tadi itu terpenuhi. Maksudnya dia enggak bukan 1, bukan 2, bukan 3. Yang keempat ternyata dia. Apakah orang ini berilmu? Oh, Ustadz ini berilmu, ya. Apakah Ustadz ini paham? Paham dia. Wong disertasinya tentang itu kok anti sufi kok. Apakah Ustadz ini kurang tadabbur? Ya dia Masya Allah. Ilmunya tadabburi Masya Allah. Ngajar tafsir bahkan misalnya. Loh kok bisa dia malah menawarkan syubhat dan bersyubhat. Dan mengajari orang-orang hal yang membingungkan. Bertabrakan hukum-hukum ini. Kok bisa gitu? Tinggal sisi yang nomor 4. Apa? Niatan dia nggak benar nih. Dan niatan yang benar, tidak benar ini lebih luas. Tapi corongnya adalah ketika orang ini memang mengejar dunia. Mengejar dunia. Nah, mengejar dunia itu luas cakupannya. Ya duit lah, ya kan? Maksudnya duit untuk hukum ini dipelintir oleh dia. Karena duit. Atau perempuan lah misalnya. Atau mengejar pangkat, jabatan, kehormatan, dan seterusnya dunia. Su'ul qasd. Bisa berubah itu niatannya. Bisa berubah hukum yang dia utarakan. Padahal tahu dia ilmunya. Paham? Paham. Ahli usul fikih kok. Tadabbur? Tadabbur. Tapi gara-gara niatan yang duniawi, maka bisa semua ini nggak ada artinya. Ilmu nggak ada artinya, pahaman nggak ada artinya, dan juga tadabbur nggak ada artinya. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang paling besar jeleknya ini, yaitu su'un niyah atau su'ul qasd. Ada maksud yang buruk dari itu sehingga jadi syubhat orang ini. Iya, begitu ya, kawan. Ya. Untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan, ana persilakan antum untuk bertanya, falyatafaddal. Ini pertanyaan dari kapan disediain? Dikasih dari tadi atau sebelum kajian? Oh, maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehubungan dengan parfum malah. Kok parfum sih ya? Sehubungan dengan ini apa sih ini? Coba baca. Dengan parfum nggak? Apa parfum ya? Karena anda lagi nggak jualan anda. Parfum. Oh perkara, ini mirip parfum ini Pak. Iya. Tadi bacanya sehubungan dengan parfum syubhat ya. Sehubungan dengan perkara syubhat, apakah permasalahan vaksin akhir-akhir ini termasuk dalam permasalahan syubhat yang mana di satu sisi MUI sudah mengharamkan kandungan dalam vaksin tersebut? Syubhat, vaksinnya syubhat. Iya, karena sebagian pihak mengatakan komposisi begini, sebagian pihak begitu. Lalu gimana kita sebaiknya? Ketika ini ada yang mengatakan haram, ini yang halal. Asalnya dalam muamalah itu adalah halal. Dan ini perkara apa?
muamalah. Tapi ketika memang ada yang mengklaim keharaman komposisinya, antum sudah klarifikasi tabayun. Maka kalau misalnya menurut antum ini ada betul-betul sudah diverifikasi ini ada komposisi haramnya, maka berbalik karena ada hujah yang mengharamkannya. Paham nggak? Kalau memang benar ya, anak nggak peduli, soalnya anak capek melihatnya. Ya yang mengharamkan, yang pro, yang anti, bodo amat lah. Yang penting bisa naik kereta lah, yang penting gitu. Nah, lalu ini kan syubhat ikhwan. Syubhat. Tapi ketika antum mengetahui betul-betul, oh ini benar nih kata dokter ini, dia yakin 100% bahkan uqsimu billah bahwa saya vaksin yang ini ada komponen haramnya. Oke, gitu ya. Tapi antum tetap nggak bisa menghakimi ini halal atau haram. Karena boleh jadi ada hal-hal lain yang menghalalkannya atau membolehkannya seperti darurat misalnya ya, bagi sebagian dokter, atau darurat untuk kedepannya karena antum kemana-mana nanti harus ada bukti telah divaksin. Maka ini ada lagi hal lain yang membuat vaksin ini dibutuhkan dan seterusnya. Maka ini tetap perkara syubhat. Maka di sini hendaknya kita bertanya kepada ahlul ilm. Ya. Cuman ahlul ilm juga boleh jadi berbeda pendapat lagi, bingung lagi nih. Ya udah antum istikharah aja lah. Istikharah, ya Allah kalau misalnya minta bilang, kalau misalnya ini baik buat agama saya, buat ini tolong mudahkan, kalau enggak jauhkan. Tapi kalau anak-anak divaksin, alhamdulillah. Vaksin pertama Pfizer, kedua ya harus Pfizer juga. Tapi insya Allah nanti kapan-kapan lagi. Iya, soalnya anak ke Taman Komodo aja anak diminta vaksin. Diminta mana bukti vaksin. Ke Taman Komodo, Taman Mini. Ke Taman Komodo, Anda mau ngeliat komodo doang. Sama reptil-reptil. Ada ini vaksinnya Pak. Ya Allah, kayak rame aja, sepi juga gitu kan. Dalam hati, tapi dalam hati. Udah bayar lagi ke Taman Komodonya tuh. 50.000 bayarnya. Masih ditanya bukti vaksin. Apa nggak percaya? Apa harus buka masker untuk menunjukkan aja jenggotan? Ya kan? Tapi alhamdulillah diberi maaf, diberi uzur bil jahl ya karena nggak tahu soalnya. Anak masuk kemudian, anak lihat komodo nggak ada yang divaksin. Tapi alhamdulillah anak ketika belum vaksin, habis itu merasa alhamdulillah daripada kedepannya repot udah vaksin aja lah. Iya repot nanti loh. Anak nggak tahu komposisi vaksin itu apa aja nggak tahu lah. Khalas lah urusan Allah dengan orang-orang ini. Ya, Allah alam. Ya jadi pada asalnya itu karena ada khilaf di antara vaksin ini, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan ini ya khalas syubhat jadinya. Sebagaimana menyikapi hukum musik yang sudah jelas haram tapi ada ustadz yang menghalalkan dan akhirnya yang awam mengikuti pendapat ini dan bersandar karena ada ustadz yang menghalalkan. Imma ustadz ini lihat dalilnya ustadz ini gitu loh. Dalilnya apa? Ternyata dalil yang marjuh, yang lemah, penafsiran yang lemah. Dan bahkan kalau misalnya kita gabungkan antara seluruh ulama dari zaman sahabat sampai sekarang, umumnya hampir semuanya mengharamkannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Adapun ustaz-ustaz ini paling berpegangnya pada Ibnu Hazm lagi. Ke situ loh. Ibnu Hazm, kemudian Yusuf Qardawi. Ibnu Hazm ke situ, nggak jauh-jauh dari situ. Atau paling yang diambil pendapatnya adalah ulama-ulama sufi. Ya, ulama sufi modern, kontemporer. Diambil pendapat mereka kemudian. Iya, ya yang seperti itu mah. Inilah kenapa. Di imma qillatul ilm, enggak punya ilmunya. Atau punya ilmunya tapi enggak paham tentang penafsiran ayat-ayat surat Luqman dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Atau ia paham tetapi kurang tadabbur, enggak melihat madaratnya dari semua hal yang disebutkan. Atau mungkin banyak tadabbur tetapi ada keinginan duniawi akhirnya menghalalkan musik karena kalau saya jelas-jelas mengharamkan musik, ini majelis taklim bakal bubar, saya nggak bakal diundang lagi ke sini misalnya, bisa jadi seperti itu. Atau orang-orang akan mentahdzir saya gara-gara apa? Gara-gara saya mengharamkan musik, bisa jadi seperti itu. Iya, bisa jadi seperti itu, ikhwan. Maka menjadi syubhat akhirnya buat dirinya dan juga buat orang-orang awam. Akhirnya orang-orang mengikuti apa? Pendapat yang menyenangkan hati mereka. Begitu. Antum berani nggak isi pengajian di masjid yang setiap maulidan itu ada rebanaan, ketimpringan, kerincingan, dan tahlilan? Antum bilang, ya ikhwan, musik itu haram. Gitu.
Jemaah langsung, yang benar nih ustadznya musik Arab. Iya, musik Arab. Dalilnya begini, dalil sebutin semua dalil. Diterima nggak ya? Belum tentu diterima. Hatta antum dituturkan dalil yang banyak dengan pendapat yang kuat, yang rajih, belum tentu diterima. Iya. Dan antum menyebutkan dalil itu syubhat buat mereka. Ya, antum menyebutkan dalil malah jadi syubhat buat mereka. Wah, ini syubhat nih, pakai dalil nih. Ya, jadi syubhat. Sebaliknya kalau bagi ahlu sunnah, orang kalau pakai opini jadi syubhat. Pakai dalil harus jelas ada dalilnya. Dengan pemahaman ulama salaf misalnya. Iya. Itulah syubhat, ikhwan. Lebih-lebih orang umum banyak qillatul ilm. Karena nggak diajari oleh guru-guru mereka dulu. Bahkan guru mereka malah mengajari musik-musiknya. Iya. Mengajari musiknya. Dan juga mengajari lirik-lirik yang nggak benar. Apa lirik pencari dana apa? Ya dana. Manggil-manggil dana. Siapa dana itu? Hah? Dana umum? Atau kesempatan? Atau apa? Suatu ketika ada seorang ikhwan sholat di satu masjid yang itu notabene biasanya di situ ada kebid'ahan misalnya. Dan juga orang-orang di situ memang belum Allah beri hidayah. Enggak begitu mengenal sunnah Nabi SAW. Apa yang menyelisihi kebiasaan mereka, maka itu yang dianggap gharib, aneh, dan syubhat bagi mereka. Suatu ketika, ikhwan kita ini salat dengan jari yang digerakkan di tasyahudnya, di tasyahud akhirnya terutama. Itu bagi sebagian pihak itu mengganggu, ikhwan. Iya. Bagi sebagian pihak itu mengganggu. Gerak-gerak itu. Maka bapak-bapak di samping selesai salat salam langsung mentahdzir dia. Ya, kamu ngapain kok gerak-gerak gitu? Apa kata pemuda ini, ikhwan ini? Pak, maaf Pak, itu kan sunnah Pak, ada hadisnya. Sunnah, nggak ada sunnah di sini. Kamu gerak-gerak lagi, kami usir di sini. Nggak boleh sholat di sini. Itu, seperti itu. Jadi sebagian orang melihat sunnah itu sebagai syubhat. Tapi ini dengan kenyataan Anda sendiri menganggap hadis yang gerak-gerak ini hadis syadz. Ya, Anda tidak menggerak-gerakkan jari bagi Anda. Ya, Anda lebih condong pendapat yang tidak menggerak-gerakkan. Tapi ikhwan ini dia punya hujjah gitu loh, punya dalil gitu loh. Ini sunnah Pak, sunnah, nggak ada sunnah di sini. Ya, dai sunnah, apa tuh dai sunnah? Ya gitu, ya. Seperti itu ikhwan. Ya, manggil Ustadz ya, gitu. Gimana menghafal Al-Quran cepat ingat lambat lupa? Gimana menghafal Al-Quran cepat ingat lambat lupa? Ingatnya cepat, lupanya lambat. Ya, jadi kok ingat gitu cepat, habis lupa lambat terus nggak ingat-ingat ya gitu ya. Di sini tentu yang paling pertama, coba kita jawab ini dengan membalikkan 4 perkara penyebab syubhat. Coba gimana caranya? Ya, pertama, kalau antum mau menghafal Al-Quran supaya ingat cepat, lupanya lembet atau jarang lupa insyaallah, bukan sul qasd, yaitu husnul qasd. Niatan yang baik dulu. Antum menghafal Al-Quran buat apa? Tanya dulu deh, buat menghafal Al-Quran buat apa gitu. Ya. Harus ada cita-cita yang baik. Ya, supaya misalnya di surga nanti supaya orang tua antum dapat mahkotanya dan seterusnya. Pokoknya cita-cita baik. Ya. Kedua kita balik taksir fit tadabbur, supaya antum melekat hafalannya, perbanyak tadabbur ayat yang antum hafalkan atau mau hafalkan. Tadabburi, ya. Ada kitab namanya Mu'inul Huffaz namanya. Penolong untuk orang-orang yang menghafal Quran. Itu beberapa ayat-ayat yang mustabihah, yaitu yang serupa, itu dikumpulkan dan disebutkan sisi tadabburnya supaya bisa membedakan antara ini dengan ini. Bedanya apa di segi tadabbur, itu bagus. Tapi bahasa Arab kitabnya ya. Di antara mesti Anda contohkan supaya bisa enggak salah misalnya. Bagus hafalannya, ayat-ayat yang serupa itu tidak salah.
Tadabbur, nih contohnya. Kalau antum jadi imam, baca surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hah? Kan boleh jadi itu terjadi di Masjid Ar-Rahmah, di seberang rel di Rawajati Barat. Belum lagi antum bedaan antara surat Al-Balad dengan surat apa Al-Maun ya, apa? Hah? Ayat terakhirnya itu surat Al-Balad dengan surat Al-Maun apa? Ya. Tapi surat Al-Asr dengan surat itu, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kan enggak bisa itu. Gimana cara dan kadang-kadang orang bisa salah gitu karena apa? Bisa jadi karena kurang tadabbur. Coba ketika antum membaca itu, hadirkan di hati antum makna-makna dari ayat-ayat itu. Maka insya Allah nggak lepas. Insya Allah. Itu yang kedua, supaya cepat ingat, supaya nggak mudah lupa. Kemudian yang ketiga, lawan dari qillatul faham. Perbanyak pemahaman tentang Al-Quran dan juga untuk apa antum belajar Al-Quran. Pahami baik-baik. Yang keempat, berbanyak ilmu. Nah, itu insya Allah. Dan dari semua itu, yang paling tertinggi adalah yang pertama. Niatan. Yang paling penting pertama, niatan. Iya. Niatan itu buat apa? Dari niatan tersebut nanti ya kawan, akan muncul. Kalau niatan yang bagus, Allah tolong. Allah tolong insya Allah. Ya. Dan dalam perjalanan menghafal, maksiat dan ketaatan berpengaruh. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Inna hadzal ilma nurun. Ya. Ilmu ini adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya dari Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Maka maksiat melemahkan hafalan. Iya, maksiat melemahkan hafalan. Tapi tidak mesti orang yang lemah hafalan gara-gara maksiat, nggak mesti, karena emang mudah dari cetakan dari sana yang mungkin bisa seperti itu. Ya, dan juga ada beberapa makanan yang dianjurkan oleh sebagian ulama untuk menguatkan hafalan. Ya, ada kitab dari Ibnu Asakir atau lainnya, kitab khusus untuk penghafal Quran, cara untuk menghafal Quran. Ada, anda lupa ya. Terjemahannya ada dari Pustaka Azam itu. Anda lupa namanya. Bukunya warna putih, kira-kira 300 halaman. Dan di antara makanan yang katanya paling bagus untuk hafalan, di antara kismis. Anda nggak tahu di Indonesia kok dinamakan kismis ya. Kismis kan aslinya anggur ya. Kalau nggak salah ya, anggur dikeringkan atau gimana gitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan kismis itu bagus buat hafalan. Iya. Padahal kismis itu kan artinya apa ya kawan? Ciuman kerinduan ya, kismis ya. Iya, kisah-kisah misteri. Kismis. Coba antum makan kismis, kemudian dicampur dengan madu produksi Thaifah. Jualan ini. Baik. Seperti gitu aja ikhwan, kita cukup sampai sini aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.